Jumpa lagi bersama saya. Kembali lagi Pak D Borok ya. Hello yang cantik, yang ganteng, dimanapun kalian berada ya. Bagaimana kabarnya, tetap baik aja kan? Tetap sehat selalu dan bahagia ya bersama Pak D Borok di sini ya. Dan semoga gak bosan-bosan dengerin channel Pak D Borok yang masih setia di sini hingga akhir nanti. Wah. Baiklah. Kali ini ada beberapa request yang sebenarnya saya tidak memahaminya. Loh, kok begitu ya? Ya gak apa-apa kan. Semua kan bisa dikondisikan. Bagaimanapun sebenarnya kita punya empati pada pola pikir dan sedikit sehat ya. Sehingga kita bisa mampu menelaah apa yang dimaksud dan sekaligus dipaksa untuk memahami ini apa. Untuk memahaminya. Salah terus ya. Ya baru kali ini ada pemaksaan pemikiran ya. Kamu akan aku paksa untuk memikirkan aku. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teman canda yang sebenarnya teman itu aslinya ya sebagai sasaran canda aja sih. Lah selama ini dia juga sulit bercanda sih ya, hingga jarang sekali dia bisa tertawa ngakak gitu. Karena dia termasuk muka-muka serius ya. Miskin canda, tampangnya garang walau tanpa kumis gitu ya. Apalagi dengan kumisnya, tambah sangar ya. Dia datang di suatu tempat saat saya sedikit sibuk urus ayam saya dan sukanya naksir ayam tetangga ya. Gak enak kan mas bro? Oke. Satu pertanyaan yang mungkin menjadi pemikiran saya, sulit memang, tetapi aku berusaha sok pintar gitu ya. Kan bisa browsing di internet toh bro, gitu ya maksudnya. Jadi yang blow on bisa kelihatan pintar gitu ya. Pertanyaannya seperti ini ya. Bagaimanakah memilih jodoh ideal agar bisa membentuk keluarga yang baik begitu? Simple kan pertanyaannya? Ya mudah sekali untuk dijawab memang. Tetapi kebanyakan yang menemukan jawaban yang aneh-aneh dan cenderung akan bingung saat browsing. Wah, terlalu banyaknya masukan di situ ya. Jadi kita pening ya, pusing. Oke lah. Karena waktu dan tempat terbatas, maka langsung saja aku jawab hal-hal yang perlu dipertimbangkan tentang perjodohan. Wih, sekarang aku jadi dukun jodoh. Yang saya sampaikan ini hanya wacana saja loh mas loh ya, jadi wacana ya, cuma hasil pemikiran saja, pendapat yang terbaik bagiku setelah melakukan perenungan dan otak-atik pola pikir ya, pola pikir di otak-atik gitu ya, karambol sedikit feeling gitu ya. Ya, oke lah. Pertama kali yang harus dipahami oleh orang yang hendak nikah itu menurut aku sih adanya niat ya, niat. Nah ini mas, dasar utama darinya apa sih niatmu untuk nikahi dia? Apakah karena kecantikannya? Yang kemudian biar semua teman mengatakan istrimu cantik, boys. Atau karena kekayaannya yang akhirnya kamu bisa bahagia turut memilikinya? Atau niat lain yang sangat banyak banget untuk diungkapkan di sini? Wow, saking banyaknya soalnya. Ya. Menurutku sih berniatlah yang baik dalam hal ini mas bro ya, Mbak Yu. Niat untuk menikahi seseorang agar bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya gitu. Wis kayak itu. Dan membentuk generasi yang berkualitas. Wis gitu. Untuk yang pertama. Ya. Yang kedua dan seterusnya silahkan tambahin sendiri ya, karena pola pikirku sangat terbatas, hanya 700 MB gitu ya. Terbatas sekali ya. Kasihan aku. Oke, yang kedua adalah tujuannya ya, tujuan. Nah, seharusnya menikahi orang itu ada tujuannya, Mas Bro, Mbak Yu semuanya ya. Tujuan itu apa? Apakah hanya untuk adegan ranjang? Atau hanya lain yang belum diketahui, asal jalan, asal bersama, asal-asalan? Wow. Tidak kan Mas Bro? Tidak kan Mbak Yu? Ya sedikit saran aja sih. Tujuan nikah menurut aku ya membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, sesuai dengan semua peraturan
atau aturan yang ada. Kayak apa ya aja ya, peraturan. Yang penting dari nikah itu untuk generasi penerus bangsa yang unggul gitu ya, cerdas dan memiliki budi pekerti yang baik. Gitu loh Mas. Oh iya kan Mbak Yu? Ya bener. Ya sih. Oke, yang ketiga adalah keinginan. Saya pikir seperti itu ya. Nah yang terakhir ini keinginan untuk hidup bersama dengan niat dan tujuan gitu ya. Punya niat, punya tujuan ya. Dan keinginan untuk berjuang bersama meraih apa yang dicita-citakan. Ya, kalau aku sih kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat dengan cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat gitu. Berbangsa dan juga bernegara. Itu saja dasarnya ya. Sedikit patriotis lah dan kemudian tentu saja mendidik keluarganya dengan baik. Bagaimana ya? Ya seperti itu. Namun sebelum sampai pada pacaran dan pernikahan perlu diingat catatan-catatan sebagai bahan pertimbangan lagi ya. Yang sudah sejak dulu dipahami dan ditaati. Sebagai catatan saja, yang semuanya itu tentu saja terserah pada Anda sih. Ya, di dalam memilih jodoh atau pacar lah. Setidaknya itu harus melalui uji materi. Kayak apa? Liputan khusus, penelitian khusus gitu ya Mas Bro ya. Sebagai langkah preventif dan kewaspadaan nasional. Wah, nasional keluarga maksudnya. Dan beberapa hal yang menjadi catatan di sini adalah yang pertama itu menurut ibu saya ya waktu itu ya adalah bobot atau wawasan lahir dan batin ya, wawasan ilmu maksudnya gitu ya. Pacar Anda harus punya bobot ya, hal itu sangat penting ya. Mbak Yu, cari pacar harus punya bobot juga deh. Bobot di sini artinya bahwa pacar Anda harus memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang luas. Syukur-syukur luas gitu ya. Baik itu ilmu empiris maupun agamis atau ilmu yang lain ya, atau kepandaian yang lain. Atau keistimewaan yang lain ya. Saya pasti paham dan yakin bahwa setiap orang itu memiliki kekhususan atau keahlian khusus dalam hal itu, kelebihan tertentu ya. Hanya bisa dimanfaatkan atau enggak, bisa dimunculkan apa enggak itu. Itu hal yang sangat mendasar ya. Artinya bahwa seorang ibu atau ayah akan mendidik anaknya harus memiliki bobot yang baik. Walau kadang-kadang lupa 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, berapa tuh? Walaupun cakep menurut kebanyakan orang, tetapi lihat dulu dong pendidikannya. Ya minimal di atas kita lah. Atau setidaknya memiliki kemampuan yang spesifik ya. Misalnya aja memanjat pohon ya, atau menyanyi dan sebagainya. Silahkan diukur sendirilah. Karena hal ini sangat relatif. Semakin pintar dan berbobot di segala bidang akan semakin baik. Wes, kayak gitu. Iya begitulah. Karena ilmu akan mendatangkan uang. Dan uang mendatangkan kebahagiaan. Wow. Dan tentu saja faktor ekonomi sangat penting di sini karena kadang menjadi pemicu bubarnya rumah tangga. Hai gitu ya. Oh ya betul. Dari bobot ya. Bobotnya jangan diingat ya. Kemudian yang kedua adalah bibit ya. Bibit minyak, bibit tanaman. Bukan kayak gitu Mas Bro ya. Ini yang sangat perlu diperhatikan Kang Mas Mbak Yu semuanya. Bibit itu adalah garis keturunan ya. Apakah dia dari kalangan bangsawan, orang termasyur, atau pejabat teras rumah tangga. Jika saja ingin keturunan yang pintar nyanyi, maka pilihlah atau carilah anak-anak atau artis yang bisa dinikahi, begitu kan? Karena kita hanya mengharapkan bibit yang bagus untuk bisa menyanyi begitu. Begitu saja logikanya ya. Jika ingin keturunan berbadan tinggi besar ya, kawinkan saja ayam kita dengan jenis ras unggul sehingga ayam kita memiliki performan yang baik ya. Contohnya aja ya maksudnya ya, contohnya ayam itu tadi. Bibit itu berkaitan dengan generasi mendatang. Nah, harus dipersiapkan sejak dini ya. Mencari pasangan yang memiliki garis keturunan yang cocok itu memang perlu ya. Tujuannya sih baik-baik saja kan, agar memperbaiki keturunan begitu. Generasi yang lebih baik dan unggul tidak hanya sekedar rasa cinta. Oh hai, aye.
Kemudian selain bobot dan bibit juga ada bebet namanya ya. Bebet itu adalah status sosial ya, kekayaan bolehlah gitu, kemampuan dengan kekayaannya, dengan hartanya gitu ya. Jadi satu hal lagi yang menjadi catatan Mas, Mbak, yang lagi cari pacar ya adalah bebet. Ya, yang dapat dipahami sebagai status sosial juga ya, tadi ya sudah saya sampaikan ya, atau pemikiran ekstrimnya adalah kekayaan, seberapa kaya pacar kita. Hehe. Bukan mengajarkan kita untuk matre ya, tetapi jika pacar kita kaya itu sudah modal yang lebih bagus ya, baik dan kualitatif maupun kuantitatif ya. Jadi kita tidak perlu lagi kredit gitu ya. Jika kita hanya punya sepeda ontel, mungkin pacar kita punya sepeda motor. Itu bagus kan? Kita bisa nebang jalan, bisa nebeng maksudnya ya. Kita bisa nebeng jalan tanpa harus keringatan ya, numpak motor gitu ya. Jadi semuanya jadi mudah dalam segala urusan karena pacar kita kaya. Dan itu menjadi pilihan ya. Kalau aku sih mau. Hanya gimana ya? Siapa yang mau ya? Memiliki harta benda yang cukup untuk membentuk karakter generasi yang baik. Ya, harus begitulah. Pacar itu harus kaya agar bisa melayani masyarakat lebih baik ya. Apalagi melayani kamu ya. Kemanapun, apapun yang kau inginkan dibeliin gitu ya. Bisa dibeliin ya, karena kaya. Dan itu kita harus menuju ke sana ya. Agar gak terlambat bayar kartu HP toh mas bro ya, kuota habis dan sebagainya ya. Kalau kuota habis kan gak bisa dengerin Pak Ade Borok kan gitu kan. Segera aja minta kuota internet ya, untuk dengerin Pak Ade Borok ya. Ya semua itu jodoh ya, rezeki di tangan Tuhan. Kita hanya bisa merencanakan dan berceloteh. Toh semua kembali pada Anda sendiri, bagaimana harus bersikap dan berbuat untuk mencapai semua terhadap hidup Anda. Ya begitulah Kang Mas Bayu semuanya ya. Sedikit celotehku. Oke Kang Mas, begitu dulu, dan kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya agar kita selalu dalam kebersamaan, satu frekuensi, satu gelombang yang sama, selalu bersama Pak D Borok.